57 YouTube channel, satu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga para pemirsa, saudara-saudaraku semua, semoga selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki yang halal barokah, serta selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dalam kesempatan video kali ini, aku akan membahas apa bedanya Ibu Ningsih Tinampi dengan para Pak Ustadz yang mengejar-ngejar dukun santet. Karena tadi ada temanku yang bertanya, katanya sekarang ini lagi musim Pak Ustadz ngejar dukun santet. Aku juga nggak tahu Pak Ustadz siapa yang dimaksud. Lalu temanku bertanya, apa bedanya Ibu Ningsih Tinampi dengan Pak Ustadz yang mengejar dukun santet? Tetap ada bedanya antara Ibu Ningsih Tinampi dengan Pak Ustadz yang memburu dukun santet. Perlu diketahui, Ibu Ningsih Tinampi itu bukan pemburu dukun santet. Itu yang perlu digarisbawahi. Ibu Ningsih Tinampi itu bukan pemburu dukun santet. Ibu Ningsih Tinampi itu mengobati orang-orang yang kena santet, mengobati orang-orang yang kena guna-guna. Dan itu jalurnya Ibu Ningsih Tinampi itu jelas, mengobati. Kalau si dukun santet itu tidak menyantet orang, lah ngapain diburu-buru? Kan begitu harusnya. Ya siapa tahu besok si dukun santet sadar, itu nggak tahu. Kalau nggak sadar-sadar juga lah, kita kan nggak tahu dukun santet itu siapa yang disakiti, kan nggak tahu. Misalkan kita dukun santet, tenang, ini dukun santet nyakitin orang, yang disakitin siapa, kan nggak tahu wong goib. Makanya dalam video Ibu Ningsih Tinampi bahkan sering ada pasien yang diobati, ternyata yang nyantet itu dukun berkedok ustadz. Dukun yang berkedok ustadz itu sangat bahaya, karena secara dohir Pak Ustadz menjadi panutan warga di sekitar, kok dilala batinnya tukang santet gitu loh. Dan kalau Ibu Ningsih Tinampi sekali lagi itu mengobati, berarti orang yang sakit itu datang ke Ibu Ningsih Tinampi, atau Ibu Ningsih Tinampi dipanggil ke orang yang sakit karena santet, karena guna-guna. Dan kebanyakan yang kita lihat, Ibu Ningsih Tinampi itu tidak kemana-mana. Beliau di rumah, ada pasien datang yang kena santet, lalu diobati. Lah dalam situasi seperti ini berarti ada pengguna ilmu hitam yang menyakiti orang itu. Kita nggak tahu orangnya siapa, nggak tahu, karena cara menyakiti secara goib. Begitu diobati Ningsih Tinampi, risiko harus ditanggung sama orang yang menyakiti si pasien. Apabila demit-demitnya nanti ditelani Ningsih Tinampi, itu juga risiko harus diterima sama si dukun santetnya. Dan apabila ilmunya disedot sama Ningsih Tinampi, diambil Ningsih Tinampi, itu juga harus diterima. Dan otomatis sasarannya jelas, jadi nggak akan keliru. Dukun itu nggak akan, misalkan kok yang nyantet pasien si dukun A, nggak mungkin yang tiba-tiba yang disedot ilmunya Ningsih Tinampi itu si dukun B, itu nggak mungkin. Ningsih Tinampi itu lebih tepat sasaran. Disitulah bedanya. Ibu Ningsih Tinampi itu lebih tepat sasaran, dan itu juga menurutku lebih baik karena tidak melakukan kontak fisik dengan siapapun, meskipun dengan orang yang menyakiti atau dengan pengguna ilmu hitam, itu nggak kontak secara fisik, karena goib harus diperangi secara goib pula. Kalau memang barang isian harus dikembalikan, ya kembalikan secara goib, itu lebih baik daripada tanding perang fisik. Itu Ibu Ningsih Tinampi. Kalau Pak Ustadz yang memburu dukun santet, ya memang kalau kita lihat sekilas memang sama.
memerangi ilmu hitam, memerangi dukun santet. Tapi di sini kan aku bicara bedanya. Tetap ada bedanya. Itu tadi Ningsih Tinampi sudah aku jelaskan di depan. Sekarang kalau Pak Ustadz yang mengejar, memburu dukun santet. Kalau Pak Ustadz memburu dukun santet, itu artinya Pak Ustadz itu datang ke rumahnya si dukun santet. Kalau statusnya Pak Ustadz itu datang ke rumah dukun santet, berarti statusnya sebagai tamu. Dimanapun tamu, nggak peduli itu si tuan rumah itu orang model apapun, orang santri atau tidak santri, itu si tamu harus menghormati tuan rumah. Kalau sebagai tamu kok dilala duduk mencak-mencak langsung ngajak perang tanding, ya itu menurutku kurang etis, kurang elok dalam beretika itu. Buat kita yang bodoh aja nggak layak misalkan kok mertamu langsung ngejak perang tanding, kecuali ada masalah pribadi. Tapi di sini tidak aku bahas masalah pribadi. Di sini yang kita bicarakan bedanya Ibu Ningsih Tinampi dengan Pak Ustadz yang memburu dukun santet. Dan menurutku juga kurang etis pula. Laung dukun santet itu mainnya secara goib. Kalau diperangi dengan secara fisik, itu menurutku kurang etis. Logikanya nggak ketemu. Orang nyantet ngirim barang melalui secara goib, kok dilala diajak tanding perang fisik. Ya kalaupun kalah, otomatis yang kalah itu malu, dan kita membuat malu orang lain itu juga nggak bagus. Dan lagi tidak semua dukun santet itu sedang menyakitin orang. Siapa tahu dukun santet nggak ada job, kemudian nonton videonya Ibu Ningsih Tinampi lalu sadar, insaf, itu kan lebih baik. Menyadarkan orang tanpa harus perang tanding. Kalau menyadarkan orang dengan diajak perang tanding, menurutku sih sadarnya belum tentu, dendamnya pasti. Misalkan kita, kau dukun santet, ayo tanding. Kau sudah nyakitin orang ratusan kali, ayo tanding denganku. Misalkan begitu tanding, bla 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 bla, si dukunnya kalah. Apa ada jaminan si dukun santet akan sadar? Enggak, tidak ada jaminan. Kalau menimbulkan dendam, itu persentasenya lebih besar. Ya kalau dendam sama ustadznya. Kalau dendam sama pasien, semakin membabi buta cara menyakitin orang. Lagian menurutku ngapain sih ya Pak Ustadz buru-buru dukun santet? Pak Ustadz yang ngulang ngaji, itu menurutku jauh lebih baik. Menurutku sih ya, harusnya mengajar ngaji, mengajar ilmu lah. Jadi tidak perlu perang tanding dengan dukun santet ini itu. Untuk memerangi ilmu hitam ini pasti ada orang-orang tertentu. Jadi nggak ustadz gitu, nggak harus begitu. Jadi menurutku lebih pas itu kalau ilmu gaib ya harus dilawan dengan ilmu gaib. Kalau ngirimnya barang jarak jauh ya harus dikembalikan jarak jauh. Kalau bisa begitu, itu lebih adil dan tidak menimbulkan rasa malu apapun, dan jelas sasarannya jelas. Yang ngirim si A kalau bisa mengembalikan juga pasti akan kembali ke si A. Contohnya Ibu Ningsih Tinampi, itu menurutku jauh lebih bagus. Jadi inti dalam video kali ini, semoga bisa mengambil benang merahnya antara pengobatan Ibu Ningsih Tinampi dengan para Pak Ustadz yang memburu dukun santet. Karena menurutku meskipun dukun santet kalau tidak menyakitin orang, tidak sedang menyakitin orang, itu juga biarkan. Siapa tahu esok hari lusa orangnya akan sadar dan insaf dan bisa bermanfaat buat keluarganya, itu jauh lebih baik. Karena kalau diajak perang tanding belum tentu insaf, itu malah akan menimbulkan masalah baru, dendam yang baru, malah berlarut-larut nggak karu-karuan.
Tapi kalau Ibu Ningsih Tinampi, jelas pasien yang datang kena guna-guna ilmu hitam, maka yang mengirim harus menerima konsekuensinya atas apa-apa yang telah diperbuat kepada para pasien yang diobati Ibu Ningsih Tinampi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima YouTube channel.